tahun 2017 oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan Museum Keris ini adalah salah satu museum spesifik di Kota Surakarta. Adapun fasilitas yang kami miliki adalah audiovisual besar dan audiovisual kecil. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu membawa tamu lebih dari 100 orang, kami akan menyediakan penempaan ada di Besalen. Besalennya ada di luar. Nah, mungkin kita bisa langsung aja jalan-jalan untuk naik ke atas, Bapak dan Ibu. Mari. Hai. Aja. Hai. Nah, ini kebetulan ada Surakarta. Asal YouTube. Iya. Oh iya. Kamu follow aku belum? Subscribe dong. 95 ya udah ya. Jangan lupa share. Oh enggak. Cepet. Oh ini looknya pola pamor keris. Oke guys, sekarang lagi ada di Museum Keris. Kita mau explore dalamnya seperti apa. Apa tuh ini? Cocok tuh. Di sini adalah keris-keris karya-karya muda menengah. Jadi bisa kita lihat ke sebelah sana. Di sini adalah perabot-perabot keris. Jadi museum ini mengenalkan tentang perabot-perabot keris yang ada di Museum Keris Nusantara. Nah, mungkin sedikit informasi juga. Nah, di sini pengunjung dapat mengerti atau mengenal tentang perbedaan keris Jogja dan Solo. Nah, untuk yang Jogja, deder atau dederan atau handle itu dia mengikuti gaya Mataram, Yogyakarta. Sedangkan Surakarta keluar dari pakem Mataram. Nah, makanya dia lebih kecil untuk deder Yogyakarta, dan Surakarta dia lebih besar jenongnya. Seperti itu. Maksudnya ngelunternya? Ya, yang bulatnya ini. Di bawah tuh. Sebentar, saya biar enak pakai. Nah, ini dia. Nah, untuk Surakarta dia lebih besar, sedangkan Jogja dia lebih kecil. Nah, untuk ukirannya juga berbeda, Surakarta dan Yogyakarta. Seperti itu. Untuk perabotnya hampir sama. Surakarta dan Yogyakarta menggunakan pendak dan selut juga untuk perabotnya. Lalu untuk warongkonya nanti saya akan jelaskan di sebelah sana. Warongko itu sarung kerisnya. Nah, sarung kerisnya. Nah, pendok juga berbeda Surakarta dan Yogyakarta. Surakarta dia lebih tipis untuk pendoknya, sedangkan Yogyakarta dia lebih tebal. Jadi untuk sekedar informasi saja. Nah, pendok ini digunakan untuk memperlihatkan status sosial di zaman dahulu. Cover dari warongko. Jadi sarungnya warongko. Nah, seperti itu. Kalau Jogja tadi lebih tipis. Jogja lebih tebal. Oh, lebih tebal. Kalau Surakarta dia tipis. Nah, untuk lagi kita ke sana lagi Bapak dan Ibu. Kita akan kenalan dengan warongko. Oke, salam kenal. Kita tidak terlalu banyak. Nah, ini saya akan memperkenalkan di sini perabot yang selanjutnya adalah warongko. Di sini ada warongko gayaman Surakarta. Ini gayaman Yogyakarta. Lalu ada branggah Yogyakarta dan sandang walikat. Untuk gayaman Yogyakarta dia seperti ini. Sedangkan Surakarta dia lebih besar seperti ini. Untuk branggah Yogyakarta, tekuannya ini tidak terlalu dalam dan naiknya tidak terlalu tinggi. Kalau Surakarta pasti tekuk banget, terus daunannya lebih tinggi naiknya. Seperti itu perbedaannya. Dan yang kedua dia lebih tebal untuk gandang yang masuknya.
Seperti itu. Selain keris-keris Jawa, di Museum Keris Nusantara ada keris dari Lombok yang besar ini. Nah, ada pula keris dari Filipina, kita punya dari Filipina, yaitu keris dari Pulau Moro yang dinamakan Sundang atau keris dari Filipina. Mari. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan tunjukkan di sini ada keris Filipina. Nah, untuk keris ini kenapa disebut keris? Karena setiap keris pasti memiliki gonjo. Gonjo itu apa? Gonjo itu adalah pisahan besi yang ada di antara mendak dan handle-nya. Ini adalah gonjonya. Nah, ini gonjo. Dan setiap keris pasti punya gonjo. Seperti itu. Dan yang kedua, keris pasti condong ke kiri. Itu disebut dengan condong leleh. Lalu kalau ada nilai-nilai filosofinya pun kiri. Manusia ini kan kiri kan buat jelek, kan? Harus mencari kejelekan diri sendiri atau Kalau lo itu mana itu, Pak? kalau lekuk adalah jadi lekuan yang ada pada di keris dan pasti ganjing. Cara ngitungnya ini dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Paling banyak ada berapa biasanya? Bisa sampai 27 sampai 35. Yang penting ganjil. Kalau panjangnya tergantung dari keris mana dulu. Kalau keris Jawa itu 38 sampai 42 cm. Ada filosofinya nggak lekuknya berapa gitu? Setiap lekuk 3, misal 3 itu untuk agar pemiliknya, sebuah harapan agar pemiliknya tercapai cita-citanya. Lekuk 5, pandai berbicara, meyakinkan pendengar. Biasanya digunakan oleh pemimpin. Sama Lekuk 7 dari kata pitulungan. Dan biasanya dipakai oleh seorang kiai. Nah, 9 kedinamisan dalam hidup, 11 mendapat welas asih. Selain itu juga untuk pengasihan. Ya, jadi harapan dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik itu harta dan lain-lain. Lekuk 13 biasanya untuk kewibawaan. Jadi hanya raja yang pakai 13. Senggelat, Nogososro. Nah, ini Nogososro ini yang terkenal. Nogososro, Sabu Inten. Nogososro dan Sabu Inten adalah dua keris yang berbeda. Seperti itu. 12. Nogososro dengan kepala naga dan badan menjulur ke atas dengan sisi 1000. Sosro ini kan artinya 1000. Ini ya? Ya, sisiknya. Isinya ini 1000. Coba itu ibaratkan banyak. Ciri Sebelahnya Songo. Oh iya, Itu nggak langsung. kelihatan sih. Monggo kita lanjut lagi Bapak. Selain dari Filipina kita juga punya dari Sumatera dan Bugis. Nah, ini dari Sulawesi. Di sini Bapak dan Ibu. Ini ada Bugis. Lalu ada dari Palembang, Sumatera seperti ini. Untuk penyebutannya juga berbeda-beda. Kalau di Sumatera kita sebut dengan karis. Nah, seperti itu. Jadi keris itu tidak harus ada lekuannya. Tidak harus ada lekuan, ada keris lurus, ada keris lekuk, ada dua macam. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi karena terbatasnya waktu. Oh ya, sebelum ke atas saya akan kenalkan. Mungkin Bapak dan Ibu menggunakan handphone ya. Nah, jadi di handphone itu ada tipenya. Misal kalau iPhone itu ada 5, 7 dan lain-lain. Seri. Nah, ada serinya. Nah, di keris pun sama, ada tipenya yang biasa kita sebut dengan dapur. Dan setiap dapur dia punya spesifikasinya yang biasa kita sebut dengan rician. Nah, rician ini mulainya dari mana aja? Pertama dari kucuan, awa-awaan, dan sorsoran. Seperti itu. Nah, yang paling sering kita lihat adalah di sorsorannya. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan tunjukkan perbedaan satu keris dengan keris yang lainnya, yaitu adalah tilam upe dan tilam sari. Sama-sama tilam. Nah, tilam upe itu ada pijetan, dikelalis, tilam sari sama, pijetan, dikelalis, pijetan, dikelalis,
kelihatan di Tilam Upe dan Tilam Sari. Tapi di Tilam Sari dia punya odo-odo di tengah ini. Ada garis tengahnya. Sedangkan Tilam Upe dia polos. Jadi satu saja perbedaan akan merubah tipe atau dapur keris. Apa? Biasanya kepada doa. Yang kedua siapa? Oke guys, karena durasi udah mau habis, kita tutup dulu ya. Ini museum keris, nanti kita akan ke destinasi berikutnya, kita bandara di Adi Sumarmo.